Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan informasi kalian untuk mengenal suku sosial media yang populer di Indonesia. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, itu pengertian sosial media. Sosial media sendiri media online yang menduduki interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang membuat komunikasi menjadi dialog interaktif. Menurut data dari portal, untuk platform sosial media yang sering digunakan itu di Indonesia, menurut survei di tahun 2020 ada sekitar 15. Namun saya akan mengurutannya hanya 10 saja yang populer di Indonesia. Oke, yaitu yang pertama ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, lalu ada Line, LinkedIn, TikTok, Pinterest, dan Telegram. Langsung saja. Untuk yang pertama ada YouTube, yaitu website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang dimiliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah pengguna lain. YouTube sendiri didirikan di tahun 2005 di bulan Februari oleh 3 orang, yaitu Chad Hurley, Stephen Chen, dan Chok Karim. Lalu manfaat dari YouTube yang pertama, kalian akan mendapatkan penghasilan melalui Google AdSense. Yang kedua, dapat mempromosikan perusahaan ataupun profil individu. Yang ketiga, kalian dapat menonton siaran berita yang kalian ketinggalan sebelumnya. Lalu yang keempat, menjadi media hiburan. Oke, untuk menggunakan YouTube kalian gampang saja, buka saja di situs yang di www.youtube.com di browser kalian, lalu kalian login dengan menggunakan akun Google kalian. Lalu selanjutnya kalian sudah cukup untuk berselancar menikmati fitur-fitur yang ada di YouTube. Lalu seperti ini tampilan dari YouTube untuk di desktop dan handphone. Oke, untuk selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp sendiri bukan aplikasi pesan messenger atau pesan singkat seperti SMS. Namun untuk SMS kita menggunakan pulsa, namun di WhatsApp ini kita menggunakan jaringan internet. Nah, Facebook ini didirikan di tahun 2014 di tahun 2014 itu dia diakuisisi oleh Facebook. Namun awal rilisnya itu di tahun 2009 di bulan Januari. Oke. Untuk manfaat sendiri kita menggunakan WhatsApp, yaitu yang pertama dapat berkirim pesan personal ataupun grup. Yang kedua, kita menjadi media pendidikan, dapat dijadikan media pendidikan ataupun bisnis. Yang ketiga, menjadi media berbagi informasi dan berita. Lalu yang keempat, dapat membuat story dan menjadi bermanfaat untuk berbagai komunitas ya, untuk di grup-grup story untuk update setelah mereka berjalan atau apapun, melakukan kegiatan apapun. Oke, untuk menggunakan WhatsApp cukup mudah, kalian cukup install aplikasinya, jangan lupa di Play Store ataupun App Store. Kalian kalau belum mempunyai akun, kalian bisa daftar dulu, kalian setujui semua yang ada di situ, kebijakan-kebijakan dari WhatsApp, lalu jangan lupa daftar dengan menggunakan nomor kalian yang aktif, pilih kode negara dan masukkan nomor kalian, lalu masukkan nama dan foto profil, lalu klik daftar. Kalian cukup seperti itu saja, sudah bisa menikmati WhatsApp. Oke, ini seperti tampilan dari WhatsApp. Oke, untuk yang selanjutnya Instagram sendiri seperti YouTube untuk berbagi video dan foto. Namun di YouTube kayaknya foto jarang ya, tapi di Instagram untuk berbagi video dan foto kita sendiri ataupun kita menikmati dari orang lain. Lalu perusahaan ini didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger di tahun 2010 dan kini sekitar sudah 200 juta pengguna. Namun, Facebook kembali mengakuisisi Instagram di tahun 2012. Manfaat yang kita dapatkan yaitu media interaksi antar pengguna, itu yang kedua menjadi sumber inspirasi dan ide kreatif, yang ketiga menjadi media hiburan, yang keempat menjadi media pemasaran dan produk bisnis. Oke, untuk menggunakan kalian yang pertama harus menginstal di App Store atau di Play Store. Lalu kalian jangan lupa kalau kalian belum punya akun, kalian harus daftar terlebih dahulu. Setelah kalian mempunyai akun, kalian bisa login dengan akun kalian yang sudah kalian buat. Setelah itu kalian bisa menikmati dengan post berbagai fitur yang ada di Instagram seperti story, upload video, upload foto, komen, like, dan lainnya. Oke, seperti ini tampilannya untuk Instagram di handphone dan juga di desktop. Oke, kita lanjut. Untuk yang keempat ada Facebook. Facebook ini sama, itu media sosial yang sudah banyak sekali penggunanya untuk sekarang.
Facebook sendiri ini pertama kali dibuat oleh Mark Zuckerberg di tahun 2014 untuk mengupload konten-konten juga, video, foto, dan juga upload semua status story gitu. Oke, pada mulanya Facebook sendiri hanya digunakan oleh para mahasiswa Universitas Harvard. Namun di tahun 2005, konten Facebook mulai membuka diri hingga kalangan anak sekolah. Di tahun 2006, barulah Facebook menjadi secara universal dan dinikmati siapa saja. Lalu, manfaatnya yang kita dapat sebagai tempat untuk menemukan banyak teman. Yang kedua, menjadi media promosi dan pemasaran. Kembali, yang ketiga menjadi media untuk berdiskusi berbagai hal. Yang keempat, sebagai media pembelajaran dan bermain. Untuk menggunakannya, kalian cukup install di Google Play Store itu, lalu kalian buka aplikasi, buat akun kalian, lalu setelah itu kalian dapat menambahkan foto profil kalian, nama kalian. Jangan lupa setelah itu kalian dapat memposting video dan foto kalian di Facebook. Oke? Jangan lupa. Lalu seperti ini tampilannya untuk di Facebook, di handphone dan juga di desktop. Lalu untuk selanjutnya yang kelima ada Twitter. Twitter kurang lebih seperti Facebook. Ini jaring sosial atau media sosial yang mengglobal yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan tidak lebih dari 250 karakter. Untuk Twitter ini didirikan di tahun 2006 di 21 Maret, lebih tepatnya 21 Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biston, dan Evan Williams. Lalu manfaat menggunakan Twitter yaitu sebagai media komunikasi antar pengguna. Kan di sana bisa komen-komen di berbagai postingan yang diposting oleh berbagai pengguna. Sebagai media berbagi berita, informasi, dan pendapat, di sana banyak sekali. Lalu sebagai media bisnis, sebagai tempat pemasaran untuk kalian. Yang keempat, untuk media mengasah kemampuan menulis kalian. Untuk menulis-nulis cerita kalian atau apa bisa disampaikan di sana. Oke, untuk cara menggunakannya seperti yang lain-lainnya, kalian cukup menginstal, jangan lupa install dulu di Google Play Store atau di App Store kalian, lalu membuat akun kalian. Jangan lupa setelah membuat akun kalian, lalu kalian login. Setelah kalian login, jangan lupa kalian kan bisa login menggunakan email ataupun handphone. Setelah login, kalian bisa menambahkan teman-teman kalian atau menambah profil, dan nama pengguna kalian bisa kalian ganti dan menikmati semua fitur yang ada di Twitter seperti like, komen, dan lain-lainnya. Seperti ini tampilannya untuk yang di handphone ataupun di desktop. Oke, untuk selanjutnya yang keenam ada Line. Line sendiri adalah pesan instan yang menggunakan penggunanya untuk berinteraksi melalui jaringan internet seperti WhatsApp tadi. Lalu Line diklaim sebagai aplikasi paling laris di 42 negara. Lalu termasuk di Indonesia sendiri. Pada tahun 2011, Line dikembangkan untuk kebutuhan tanggap bencana yang terjadi di Tohoku, Jepang. Pada tahun tersebut, tsunami memang sedang melanda negara Jepang dan merusak sistem komunikasi secara nasional. Oke, lalu untuk manfaatnya apa saja sih? Kurang lebih untuk yang lainnya tadi, sebagai media komunikasi personal dan publik. Yang kedua, untuk media hiburan dan bisnis. Yang ketiga, media penyimpanan dan berbagai hal. Lalu yang keempat, yaitu untuk membentuk jaringan pertemanan tanpa batas. Banyak sekali. Lalu, cara menggunakan Line, kalian install dulu aplikasinya Line, buka aplikasi Line yang telah diinstal, kemudian kalian membuat akun untuk mendaftar terlebih dahulu. Setelah membuat akun, maka akan terbuka halaman obrolan, klik ikon orang dengan tanda plus untuk menunjukkan halaman tambah teman. Lalu dan pada halaman ini Anda bisa menambahkan teman sesuai preferensi Anda dengan memasukkan ID atau nomor HP teman kalian. Oke, jangan lupa untuk mengedit profil Anda supaya lebih bagus. Lalu kalian bisa menikmati semua fitur lain, seperti stiker dan lain-lainnya. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk selanjutnya ada LinkedIn. LinkedIn sendiri kurang lebih seperti yang lainnya. Namun LinkedIn ini ditunjukkan untuk profesional atau seperti mencari pekerjaan dan lain-lainnya. LinkedIn dimulai oleh Reid Hoffman dari ruang tamunya pada tahun 2002 dan meluncur secara resmi pada 5 Mei 2003. CEO LinkedIn saat ini adalah Jeff Weiner. Untuk manfaatnya sendiri yaitu membangun profil profesional atau CV, media menunjukkan kemampuan dan keahlian. Yang ketiga, memperluas jaringan. Lalu yang keempat, media untuk mencari pekerjaan.
Lalu cara menggunakannya, kalian install aplikasi LinkedIn untuk smartphone, Anda bisa langsung, atau kalian bisa mengunjungi langsung www.linkedin.com. Lalu masuk ke LinkedIn, kemudian mendaftar akun LinkedIn. Setelah mendaftar, buatlah profil Anda semenarik mungkin. Ya kan, seperti CV kalian, lalu jaringan untuk merekomendasikan dan menambah kenalan kalian dari berbagai penjuru dunia untuk kalian gunakan. Lalu seperti ini tampilannya untuk LinkedIn di desktop. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu TikTok. Tidak mungkin asing kalian dengan TikTok di tahun sekarang, karena TikTok sekarang ada mungkin merajai semua di sosial media ya. Semua menggunakan TikTok sekarang, yaitu dimana pengguna bisa berbagi video 15 detik atau sekarang sudah sampai 60 detik. Yang TikTok ini pertama kali diluncurkan di tahun 2016 oleh Zhang Ziming di Tiongkok. Lalu aplikasi ini sering dikata ale ya untuk untuk semua orang. Namun sehingga pada tahun 2016 TikTok belum dikenal luas. Pada tahun 2018 siapa sangka aplikasi ini ternyata mendapat respon positif dan berguna sehingga sekarang banyak yang menggunakannya. Lalu manfaat yang kita dapatkan mulai media TikTok yaitu media berolahraga, saat kalian joget-joget itu bisa membakar kalori kalian, lalu mengembangkan bisnis dan pemasaran, dan sebagai media hiburan bagi orang lain. Lalu untuk selanjutnya menggunakan TikTok cukup mudah, kalian cukup unduh dan install aplikasi TikTok kalian, lalu kalian daftar di aplikasi TikTok itu dengan akun kalian, bisa menggunakan email atau nomor telepon kalian. Setelah kalian masuk, kalian edit nama pengguna, foto profil kalian, dan silahkan kalian mengupload video-video kalian atau kalian menikmati video yang dibagikan oleh pengguna lain. Seperti ini tampilan TikTok. Selanjutnya yaitu aplikasi Pinterest. Yaitu Pinterest itu virtual plan board yang memungkinkan pengguna bisa membuat album atau koleksi foto. Yang unik dari Pinterest yaitu koleksi atau album bisa dibuat dan unggah sendiri, atau kumpulan foto dari pengguna lain kita bisa membuatnya. Ya, jadi Pinterest ini pertama kali didirikan oleh Ben Silbermann, lalu ada Evan Sharp dan Paul Sciarra, ya ini pada bulan Desember di tahun 2009. Tahun kemudian pengguna Pinterest hanya terbatas untuk kalangan tertentu atau masuk ke fase beta tertutup. Selanjutnya di bulan September, Pinterest sudah memiliki pengguna sekitar 10.000 orang. Oke, manfaat sendiri menggunakan Pinterest yaitu menjadi sumber inspirasi. Yang kedua, mudah mendapatkan promosi produk dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan traffic website. Yang keempat, menjadi media belajar. Lalu cara menggunakan, kita bisa install di Play Store atau App Store aplikasinya, lalu membuat akun dan mendaftar, menggunakan email, akun Facebook atau akun Google, ikuti instruksi yang diberikan saat mendaftar, lalu setelah berhasil membuat akun, jangan lupa untuk menyeting foto profil Anda, kemudian membuat papan dengan memasukkan ke bagian foto profil ataupun nama akun, lalu Anda juga bisa mencari dan melihat papan pengguna lain untuk memberikan inspirasi papan Anda. Seperti ini tampilan untuk Pinterest. Lalu untuk yang terakhir ada Telegram. Telegram kurang lebih seperti WhatsApp, namun pesan chatting yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan chatting rahasia yang dienkripsi end-to-end sebagai keamanan tambahan. Lalu Telegram Anda juga dapat berbagi gambar dan video. Namun tidak hanya itu, tetapi Telegram juga memungkinkan Anda untuk mentransfer dokumen atau mengirim lokasi Anda saat ini ke teman dengan mudah. Apa saja manfaatnya untuk Telegram daripada yang lain? Yaitu yang pertama, mudah saat diakses menggunakan perangkat lain. Yang kedua, mendapatkan sistem keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, kalian dapat membagikan file dengan ukuran yang asli. Jadi tidak menggunakan ukuran yang dikompres bisa. Lalu cara menggunakan aplikasi Telegram, kalian bisa unduh Telegram di App Store atau Google Store, Play Store. Lalu yang kedua, kalian jika sudah terinstall, kalian pilih opsi Start Messaging, kemudian daftar dengan memasukkan nomor HP yang kalian aktif yang digunakan untuk Telegram. Setelah berhasil masuk, maka Telegram siap digunakan. Oke, cukup sekian, itu aja yang bisa saya berikan, infokan ke kalian 10 aplikasi sosial media yang ada di Indonesia yang sedang populer. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu dan mohon maaf untuk kekurangannya. Bye-bye.